Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah ini, kami yang beranggotakan Muhammad Abrori, Fiana Nur Zulaikah, Anisatri Ambarwati, Kezia Milenia Zafrina Wijayadi, dan Aida Arienta Munalifa akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama yaitu sampling kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, populasi dan sampel merupakan sumber utama untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam mengungkapkan fenomena atau realitas yang dijadikan fokus penelitian kita. Sampling sendiri adalah cara-cara atau teknik penarikan sampel dari populasi. Selanjutnya yaitu teknik sampling pada data kuantitatif. Yang pertama ada probability sampling, yaitu menggunakan prinsip random. Ada 4 sifat atau jenis. Yang pertama, cluster random sampling, yaitu teknik ini yang dapat digunakan apabila ukuran populasinya tidak diketahui dengan pasti sehingga tidak dibuatkan kerangka samplingnya. Yang kedua adalah simple random sampling. Simple random sederhana adalah sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Yang ketiga ada stratified random sampling, yaitu teknik ini digunakan apabila populasinya tidak homogen atau bisa juga disebut heterogen. Yang keempat ada sampling random sistematik. Apabila ukuran populasi sangat besar hingga tidak memungkinkan dilakukan pemilihan sampel dengan cara pengundian, maka teknik sampling random sederhana tidaklah tepat untuk digunakan. Selanjutnya ada non-probability sampling atau tidak menggunakan prinsip random. Ada 4. Yang pertama, sampel accidental. Sampel ini sering disebut sebagai sampel kebetulan yang pengambilannya didasarkan pada pertimbangan kemudahan bagi penelitian, sehingga sampel ini seringkali disebut sampel keenakan. Selanjutnya, sampel purposive. Sampel ini disebut sampel pertimbangan bertujuan dasar penentuan sampelnya adalah tujuan penelitian. Selanjutnya ada sampel bola salju, memilih unit-unit yang mempunyai karakteristik langka dan unit tambahan yang ditunjukkan oleh responden sebelumnya. Yang terakhir ada sampel kuota, yaitu teknik sampling kuota merupakan teknik sampling yang sejenis dengan sampling strata. Selanjutnya, cara untuk menentukan ukuran sampel. Yang pertama dengan derajat keseragaman. Jika tinggi tingkat homogenesis populasi, maka ukuran sampel yang diambil boleh kecil. Yang kedua, tingkat presisi, terutama digunakan dalam penelitian eksplanatif, misal penelitian korelasional. Yang ketiga adalah rancangan analisis. Maksudnya suatu yang berkaitan dengan pengolahan data, penyajian data, pengupasan data, dan penafsiran data. Yang keempat adalah alasan-alasan tertentu, yang maksudnya berkaitan dengan keterbatasan yang ada pada penelitian, misalnya waktu, tenaga, biaya, dan lain sebagainya. Sebelum kita menentukan ukuran berapa besar sampel yang harus diambil dari populasi tertentu, beberapa aspek harus dipertimbangkan. Selanjutnya adalah sampling kualitatif. Fokus penelitian kualitatif yaitu peneliti memilih orang atau situs yang paling dapat membantu peneliti memahami fenomena sentral. Istilah yang digunakan untuk pengambilan sampel kualitatif adalah purposeful sampling. Peneliti sengaja memilih individu dan situs untuk belajar atau memahami fenomena sentral. Standar yang digunakan dalam memilih peserta dan situs adalah apakah mereka kaya informasi atau tidak. Selanjutnya, tipe-tipe dari purpose sampling ini. Selanjutnya yaitu types of purposeful sampling. Sebelum pengumpulan data, ada 3, yaitu maximal variation sampling, extreme case sampling, dan typical sampling. Yang pertama yaitu strategi pengambilan sampel yang bertujuan di mana peneliti mengambil sampel kasus atau individu yang berbeda pada beberapa karakteristik atau sifat, misalnya kelompok umur yang berbeda. Selanjutnya yaitu bentuk pengambilan sampel yang bertujuan di mana mempelajari kasus atau
menampilkan karakteristik ekstrim. Yang terakhir, typical sampling, yaitu bentuk pengambilan sampel yang bertujuan di mana peneliti mempelajari seseorang atau situs yang khas bagi mereka yang tidak terbiasa dengan situasi tersebut. Selanjutnya ada critical sampling, yaitu strategi pengambilan sampel dengan mempelajari sampel kritis dari kasus yang luar biasa dan peneliti dapat belajar banyak tentang fenomena tersebut. Selanjutnya ada homogeneous sampling. Peneliti dapat sengaja mengambil sampel individu atau situs berdasarkan keanggotaan dalam subkelompok yang memiliki karakteristik menentukan. Yang selanjutnya ada theory of or concept sampling. Strategi pengambilan sampel yang bertujuan di mana peneliti mengambil sampel individu atau situs karena mereka dapat membantu peneliti menghasilkan atau menemukan teori atau konsep tertentu dalam teori tersebut. Selanjutnya ada opportunistic sampling, yaitu pengambilan sampel dengan bertujuan tertentu yang dilakukan setelah penelitian dimulai untuk memanfaatkan peristiwa yang terjadi yang akan membantu menjawab pertanyaan penelitian. Lanjut ada confirming atau disconfirming sampling. Strategi yang digunakan selama studi untuk menindaklanjuti kasus-kasus tertentu untuk menguji atau mengeksplorasi temuan-temuan spesifik lebih lanjut. Lalu ada snowball sampling, bentuk pengambilan sampel yang biasanya dilakukan setelah penelitian dimulai dan terjadi ketika peneliti meminta peserta untuk merekomendasikan individu lain untuk dijadikan sampel. Selanjutnya adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Jadi, penelitian eksperimen dalam pendidikan adalah kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan, tindakan, treatment pendidikan terhadap tingkah laku siswa atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan itu jika dibandingkan dengan tindakan lain. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian eksperimen. Ada 3. Yang pertama, variabel bebas yang dimanipulasi. Manipulasi variabel ini adalah tindakan yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah. Perlakuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk memperoleh perbedaan efek dalam variabel yang terkait. Yang kedua, ada variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. Usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terkait. Yang terakhir ada observasi langsung oleh peneliti. Tujuannya yaitu untuk melihat dan mencatat segala fenomena yang muncul yang menyebabkan adanya perbedaan di antara dua grup. Kemudian ada syarat-syarat penelitian eksperimen, ada 4. Yang pertama, peneliti harus dapat menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian. Yang kedua, penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, peneliti harus dapat memanipulasi, mengubah, mengontrol variabel yang diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang keempat, diperlukan kelompok pembanding atau control group selain kelompok yang diberlakukan atau experimental group. Dalam hal ini terdapat proses penelitian eksperimen. Ada 7, yaitu yang pertama, adanya permasalahan yang signifikan untuk diteliti. Yang kedua, pemilihan subjek yang cukup untuk dibagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ketiga, pembuatan atau pengembangan instrumen. Keempat, pemilihan desain penelitian. Kelima, eksekusi prosedur. Keenam, melakukan analisis data. Ketujuh, memformulasikan simpulan. Selanjutnya ada penelitian korelasi. Penelitian korelasi ini merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa adanya upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Penelitian ini termasuk salah satu bagian dari. Selanjutnya adalah tujuan penelitian korelasi. Yang pertama, untuk mencari bukti ada tidaknya hubungan antar variabel.
Kedua, untuk melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel. Ketiga, memperoleh kejelasan dan kepastian. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian korelasi. Yang pertama, variabel kompleks dan tidak dapat dimanipulasi. Penelitian korelasi tepat digunakan jika variabelnya kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi. Selanjutnya, peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan, yaitu proses interaksi dengan sosial. Yang terakhir, variabelnya diukur secara intensif, yaitu memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam lingkungan nyata. Ciri-ciri penelitian korelasi. Yang pertama, variabel yang diteliti relatif rumit, tidak dapat diekspresikan dan dimanipulasi. Kedua, koefisien korelasi yang diteliti biasanya signifikan atau tidaknya dalam suatu hubungan. Yang ketiga, mengukur variabel yang berhubungan secara serentak dalam situasi realistik. Yang keempat, terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya adalah penelitian survei. Penelitian survei adalah prosedur dalam penelitian kuantitatif di mana peneliti mengadakan survei kepada suatu sampel atau kepada seluruh populasi orang untuk menggambarkan sikap, pendapat, perilaku, atau karakteristik populasi. Penelitian survei dideskripsikan dalam data daripada menawarkan penjelasan yang cermat. Penelitian survei memiliki banyak kesamaan dengan desain korelasional. Penelitian survei seringkali menghubungkan variabel tapi lebih fokus mengarahkan pada pembelajaran tentang suatu populasi dan lebih sedikit daripada variabel terkait atau hasil prediksi seperti fokus dalam penelitian korelasional. Selanjutnya adalah jenis desain survei. Yang pertama ada group comparison. Desain penampang lainnya membandingkan dua atau lebih kelompok pendidikan dalam hal sikap, keyakinan, pendapat, atau praktik. Misalkan siswa dengan siswa lain, siswa dengan guru, dan sebagainya. Yang kedua adalah national assessment. Desain cross-sectional dapat mengukur kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan yang berkaitan dengan program, kursus, proyek, fasilitas sekolah, atau keterlibatan di sekolah atau dalam perencanaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghubungkan kegiatan membaca pribadi dengan rekreasional guru sekolah dasar dengan praktik pembelajaran keaksaraan mereka. Selanjutnya ada jenis desain survei. Yang selanjutnya ada trend study. Desain survei ini melibatkan identifikasi populasi dan pemeriksaan perubahan dalam populasi tersebut dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada desain survei longitudinal, di mana seorang peneliti mengidentifikasi subpopulasi berdasarkan beberapa karakteristik tertentu dan kemudian mempelajari subpopulasi tersebut dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada desain panel, di mana peneliti memeriksa orang yang sama dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya ada identifikasi karakteristik utama penelitian survei. Ada pengambilan sampel dari suatu populasi, mengumpulkan data melalui kuesioner atau wawancara, merancang instrumen atau pengumpulan data, memperoleh tingkat respons yang tinggi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.